Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dengan bangga kami sekelompok orang muda, saya, teman-teman frater, suster, teman-teman muda yang ada di komunitas Gus Durian di Yogyakarta, menawarkan kepada Anda buku Mencari Indonesia, Menuai Kegelisahan Gus Dur dan Romo Mangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah dan selamat kepada PT Pohon Cahaya yang akan meluncing buku Romo Mangun dan Gus Dur. Buku ini adalah hasil permenungan orang-orang muda tentang sosok Gus Dur, sosok Romo Mangun. Ada teman-teman Gus Durian yang belajar dari Romo Mangun, ada teman-teman dari frater dan suster yang belajar dari Gus Dur, karena kemanusiaan akhirnya mempertemukan semua. Buku ini adalah buku yang merupakan hasil kerjasama kami bersama dan bermula dari kegiatan yang disebut sebagai Gus Dur Memorial Lecture yang diadakan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri di Pontianak, di mana saya pada waktu itu tanggal 17 Oktober 2024 diundang untuk berbicara bersama dengan Pak Lukman Hakim Saifuddin yang di dalam buku ini memberikan kata pengantarnya. Dua tokoh bangsa yang sangat penting dan saya bersyukur sempat bertemu keduanya meskipun tidak intensif, tetapi kemudian mengikuti melalui pemikiran-pemikiran kedua tokoh bangsa, bahkan tokoh dunia kalau saya boleh menyampaikan, sehingga warisan-warisan pemikirannya penting untuk dipelajari, diketahui oleh anak bangsa hari ini. Dua tokoh tersebut, Gus Dur maupun Romo Mangun, sangat concern apa itu keindonesiaan kita, kegelisahan-kegelisahan yang beliau rasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan kehidupan sebagai manusia yang utuh secara spiritual, secara berkebudayaan, menjadi Indonesia yang utuh. Ketika itu lalu saya mengajak anak-anak muda, teman-teman saya di Gus Durian, teman-teman saya para murid saya di kampus Fakultas Teologi, beberapa suster, untuk terlibat di dalam penulisan ini dan mereka menyambut baik. Rupanya tulisan-tulisan mereka luar biasa, permenungan-permenungan mereka yang menuai nilai-nilai baik dari kehidupan Gus Dur, dari kehidupan Romo Mangun, menunjukkan bahwa kemanusiaan selalu aktual. Perjuangan kepada perdamaian selalu dinantikan. Dan rasa-rasanya mereka dan kita semua yang saat ini merawat negeri ini dan menikmati apa yang ada di dalamnya adalah pribadi-pribadi yang diundang oleh kegelisahan Romo Mangun, oleh kegelisahan Gus Dur untuk terus-menerus merawat negeri ini. Karena negeri ini bukan hanya untuk dinikmati. Negeri ini ada juga untuk diperjuangkan oleh Anda dan oleh saya. Hai, saya Suster Maria Emilia SFS, salah satu penulis buku Mencari Indonesia, Menuai Kegelisahan Gus Dur dan Romo Mangun dari Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi. Bagi saya, Romo Mangun adalah sosok rohaniwan Katolik dan arsitek sosial yang memperjuangkan kaum kecil dengan cinta dan tindakan nyata. Sedangkan Gus Dur adalah pejuang kemanusiaan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman di Indonesia. Buku ini merangkum kegelisahan dan pemikiran dua tokoh besar bangsa yang relevan hingga hari ini, inspiratif dan menyentuh hati. Halo, saya Sardi dari komunitas Gus Durian Yogyakarta. Bagi saya, Gus Dur dan Romo Mangun adalah dua tokoh bangsa yang sangat luar biasa. Keduanya punya perhatian yang besar atas persoalan-persoalan Indonesia, secara khusus pada persoalan toleransi dan juga isu-isu keadilan sosial. Mencari Indonesia, Menuai Kegelisahan Gus Dur dan Romo Mangun. Suara hati yang tak pernah padam. Saya Suster Rita, saya berasal dari Kongregasi Abdi Kristus. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin memperkenalkan sebuah karya yang sangat istimewa, sebuah buku yang saya juga turut ambil bagian di dalamnya sebagai kontributor. Mencari Indonesia, Menuai Kegelisahan Gus Dur dan Romo Mangun.
Melalui tulisan yang jujur dan reflektif, para penulis muda ini mencoba menyelami hati dan kegelisahan dua tokoh besar bangsa, Gus Dur dan Romo Mangun. Mereka bertanya dengan penuh iman dan keberanian, jika Gus Dur dan Romo Mangun masih hidup hari ini, apa yang akan membuat mereka gelisah? Apa yang akan mereka suarakan? Untuk siapa mereka akan berdiri? Pertanyaan itu menjadi nyala api yang menerangi perjalanan tulisan dalam buku ini. Ini bukan hanya buku, ini adalah doa dan cerita nurani. Sebuah cermin untuk kita bertanya kembali, sudahkah kita benar-benar menjadi Indonesia seperti yang mereka impikan? Buku ini bukan hanya layak dibaca, tapi juga layak dihidupi. Karena setiap halamannya mengajak kita untuk kembali mendengarkan suara-suara yang nyaris dilupakan. Suara keadilan, keberanian, cinta bagi sesama. Halo teman-teman, perkenalkan saya Firda Ainun, saya sebagai penulis dan saya dari komunitas Gusdurian Jogja. Yang saya ketahui tentang Romo Mangun, beliau adalah penulis, beliau juga aktivis, beliau juga tokoh agama, pokoknya paket lengkap beliau ini begitu. Beliau juga mengadvokasi banyak isu dan beliau berdiri atas nama kemanusiaan sebagai buah iman beliau. Kalau yang saya ketahui tentang Gus Dur itu adalah salah satu tokoh idola saya, guru bagi saya juga begitu, yang juga fokus kepada isu-isu kemanusiaan, mewujudkan keadilan, juga kesetaraan bagi seluruh pihak begitu. Halo, saya Najma dari komunitas Gusdurian Jogja. Mendiang Gus Dur dan Romo Mangun hidup di era yang berbeda dengan kita, tetapi pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Bahkan, sampai sekarang, kita masih bisa loh untuk menyerap air mata keteladanannya. Tapi gimana ya menurut teman-teman generasi Z? Nah teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli buku Mencari Indonesia, Menuai Kegelisahan Gus Dur dan Romo Mangun. Kalian bakal dapetin banyak sekali cerita yang luar biasa dari Romo Mangun dan Gus Dur di buku tersebut, dan tentunya juga dengan bahasa yang sangat mudah dipahami ala Gen Z banget gitu. Teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik. Apa kalian sudah nggak bertanya bagaimana kabar Indonesia? Apa kalian yakin Indonesia baik-baik saja? Aku ragu untuk menjawab hal itu. Dan aku jujur mengatakan kalau melihat berbagai macam hal yang kulihat di media sosial maupun berbagai macam hal, aku ragu juga untuk kemajuan Indonesia. Lihatlah apa yang terjadi saat ini. Dan aku hanya gelisah. Aku berusaha peduli, tapi hanya di dalam pikiran sendiri, dan dia juga menyalahkan sendiri, capek, dan aku gak bisa berbuat banyak. Tapi pikiran perasaan kita sama. Aku gelisah. Mungkin kalian juga gelisah, tapi bingung mau ngapain gitu. Aku gak tahu kalau misalnya dua tokoh toleransi inklusif di Indonesia, yaitu Gus Dur, ya mungkin kalian sudah kenal dan tahu, atau mungkin Romo Mangun, dia seorang Romo Katolik yang berjuang demi kita kemanusiaan dan keadilan. Kira-kira mereka akan bicara apa? Kalau lahir dan hidup di hari dengan kita. Semoga kita bisa menjadi seperti ini. Maka, segera menuju buku ini, jangan hanya menonton saja, jadilah bagian dari perciptaan bersama. Hubungi dengan kata-kata dan oleh saya, dan pikirkan ini dengan keseluruhan dan keluarga. Memakannya refleksi dari daerah hingga suara hati dan kesehatan dari diri Anda, yang bersama dengan apa yang akan dilakukan dan Romo Mangun Sangat penting saya merekomendasikan dan bersyukur atas buku ini, dan saya yakin ini akan banyak memberikan kontribusi untuk terus kita melanjutkan perjuangan keduanya, meneruskan menjaga bangsa ini
warisan bangsa ini yang harus dirawat bersama-sama untuk Indonesia yang terus maju, bertoleransi, saling menjaga perdamaian untuk kemanusiaan dan dunia yang makin damai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita sambut buku ini, pembelajaran di dalamnya, kisah-kisah perjuangan dan permenungan orang-orang muda ini sebagai suatu jalan untuk mengupdate, untuk melihat, untuk membawa perjuangan mereka kepada ruang perjuangan di hari ini. Kiranya apa yang dikatakan Romo Mangun suatu ketika adalah sesuatu yang masih sangat aktual di hari ini. Beliau mengatakan, jangan didramatisasi. Setiap generasi, masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang mempunyai medan juang dan pahlawannya masing-masing. Romo Mangun, Gus Dur punya medan juang dan perjuangannya masing-masing. Hari ini tetap ada Anda, ada saya, ada kita yang berjuang untuk perdamaian. Di hari esok, semoga buku ini menginspirasi banyak orang untuk juga berjuang untuk perdamaian. Dunia sudah terlalu lelah melihat orang-orang egois yang memancarkan peperangan, permusuhan, keinginan untuk saling menyakiti. Dunia merindukan pribadi-pribadi yang bersyukur karena ada orang-orang di sekitarnya yang memperjuangkan perdamaian. Saya ingat salah satu guyonan antara Gus Dur dan Romo Mangun. Gus Dur mengatakan, Romo Mangun ini seorang Islam, hanya saja belum mengucapkan syahadat. Atau Romo Mangun juga mengatakan Gus Dur ini seorang Katolik, hanya saja belum dibaptis. Karena nilai-nilai kekatolikan, nilai-nilai keislaman, kebaikan keagamaan terpancar lebar, terpancar luas, dan menjadi nyata di dalam perjuangan mereka. Semoga hidup Anda, hidup kita semua menjadi kehadiran kebaikan pada masa ini.